Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Anissa. Saya mahasiswi semester 6 STKIC Kejari Bandar Lampung. Di sini saya akan membuat video dialog monolog tentang cerpen di sekolah menengah pertama, bagian kesastraan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Baik, sebelum melanjutkan kepada materi, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Alia? Hadir ya? Oke. Putra? Putra sakit? Ada suratnya nggak? Oh iya. Bunga? Hadir ya? Rizky? Oh, Rizky izin. Oke, baik. Kita akan melanjutkan kepada materinya. Baik, minggu lalu ada yang ingat nggak kita belajar tentang apa? Iya benar, minggu lalu kita belajar tentang puisi. Dan pagi ini kita akan belajar tentang cerpen. Kita pagi hari ini akan membahas tentang pengertian cerpen itu apa, jenis-jenis cerpen itu bagaimana, kaidah kebahasaan dalam cerpen itu seperti apa, struktur-struktur dalam cerpen itu bagaimana. Baik, pertama Ibu akan menjelaskan tentang pengertian cerpen. Baik, kalian pada tahu kan cerpen itu apa? Ya benar, cerpen adalah cerita pendek, jenis karya sastra yang berbentuk prosa, yang dikemas secara ringkas, serta menceritakan suatu kisah fiktif yang berpusat pada satu tokoh beserta dengan konflik dan penyelesaiannya. Cerita pendek ini berasal dari anekdot. Sebuah situasi yang digambarkan singkat yang dengan cepat tiba pada tujuannya. Dengan paralel pada tradisi penceritaan lisan. Seperti namanya, cerpen ini cerita yang disajikan singkat dan padat tanpa mengurangi unsur-unsurnya. Bahkan, panjang dari cerita pendek ini tidak lebih dari 10.000 kata. Yang mana kisahnya dapat selesai dibaca hanya dengan sekali baca saja. Selanjutnya ada beberapa pakar yang mendefinisikan tentang cerpen. Yang pertama ada J.S. Badudu. Menurut dia, cerpen adalah cerita yang menjurus dan konsentrasinya berpusat pada suatu peristiwa, yaitu peristiwa yang menumbuhkan peristiwa itu sendiri. Selanjutnya ada menurut Tarigan. Menurut Tarigan, cerpen adalah cerita rekaan dengan masalah singkat, jelas dan padat, serta berkonsentrasi dalam suatu peristiwa atau kejadian tersebut. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan ciri-ciri dari cerpen. Yang pertama, cerpen itu berpusat pada satu pokok cerita. Selanjutnya, penggunaan kata-katanya sangat ekonomis. Selanjutnya, panjang tulisannya tidak lebih dari 10.000 kata. Dan dapat selesai dibaca hanya dalam waktu sekali duduk. Biasanya kisah dari sebuah cerpen bersifat fiktif atau biasanya tidak nyata.
Karena panjangnya tidak mencapai 10.000 kata, maka cerpen hanya terdapat satu alur saja. Selanjutnya, kisah yang diceritakan biasanya tentang kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kata-katanya digunakan cenderung mudah untuk dimengerti para pembaca. Penggambaran tokoh pada cerpen dilakukan sangat sederhana. Selanjutnya, cerpen biasanya mengangkat sebagian kecil cerita dalam hidup. Yang terakhir, biasanya dalam cerpen terdapat pesan dan kesan yang mendalam yang ditinggalkan oleh penulis kepada para pembacanya. Selanjutnya ada fungsi-fungsi cerpen. Fungsi cerpen yang pertama itu adalah fungsi reaktif. Fungsi reaktif itu yaitu fungsi yang memberikan rasa senang, gembira, dan menghibur untuk para pembacanya. Selanjutnya ada fungsi didaktif. Fungsi didaktif yaitu fungsi yang mengarahkan dan mendidik para pembacanya karena nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang termuat di dalam cerpen tersebut. Yang ketiga ada fungsi estetis. Fungsi estetis yaitu fungsi yang memberikan keindahan bagi para pembacanya. Dan yang terakhir ada fungsi moralitas. Fungsi moralitas yaitu fungsi yang mengandung nilai moral sehingga para pembacanya bisa mengetahui moral yang baik dan moral yang tidak baik dalam cerpen tersebut. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan dari struktur-struktur cerpen. Struktur cerpen yang pertama ada abstrak. Abstrak yaitu berisi ringkasan atau gambaran awal dari kisah yang akan diceritakan. Bagian abstrak ini bersifat opsional, yang artinya boleh saja mengikut sertakan abstrak dalam cerpen dan boleh juga menghilangkannya. Selanjutnya ada orientasi. Orientasi itu bagian yang biasanya berisi tentang waktu, tempat, dan suasana yang terdapat pada cerpen tersebut. Selanjutnya di dalam cerpen itu ada komplikasi. Komplikasi itu adalah bagian yang biasanya menemukan urutan kejadian yang terdapat dalam cerpen. Kejadian tersebut disusun secara sistematis, kemudian dikembangkan menjadi hubungan sebab akibat. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi itu biasanya dikemukakan konflik hingga menuju ke klimaks atau penyelesaian dari masalah yang terjadi juga mulai diperkenalkan. Baik, selanjutnya ada resolusi. Resolusi itu memuat solusi atau penyelesaian dari permasalahan yang terdapat dalam cerpen tersebut. Dan yang terakhir pasti ada koda. Koda itu merupakan bagian akhir dari sebuah cerpen yang berisi nilai moral atau nilai pelajaran yang terkandung dalam cerpen tersebut. Selanjutnya di dalam cerpen itu terdapat unsur-unsur dan ada 2 unsur di dalam cerpen. Yang pertama ada unsur intrinsik yang berarti
seperti unsur yang membangun dalam cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Sementara unsur ada yang namanya unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya cerpen tersebut. Yang terakhir kita akan membahas kaidah kebahasaan dalam cerpen. Dalam menulis cerpen, cara kita berbahasa menjadi poin penting supaya cerpen itu menarik untuk dibaca para pembaca tersebut. Cara membuat cerpen yang mudah dibaca dimulai dari penggunaan bahasa yang bening. Bahasa bening itu adalah bahasa yang digunakan secara efektif yang mampu mewakilkan realitas fiksi yang dibangun. Bahasa-bahasa yang tidak bertele dan mubazir. Bahasa bening juga dapat diartikan bahasa yang pas, yang dibaca dan sangat bermakna. Baik, setelah ini Ibu akan memberikan contoh dari cerpen, dan setelah Ibu memberikan contoh, nanti Ibu akan menugaskan kalian untuk membuat sebuah cerpen, dan di antara salah satu kalian akan membacakan cerpen tersebut ke depan dan didengarkan oleh teman-temannya. Baik, ini dia contoh dari cerpen. Sudah pada ngeliat kan contoh dari cerpen itu? Baik, di sini Ibu akan memberikan waktu kepada kalian. Nanti di jam kedua tugas itu dikumpul dan satu di antara kalian ini ada yang membacakan di depan teman-temannya. Baik, dipersilakan untuk mengerjakan dan selamat mengerjakan. Nanti kalau ada yang nggak tahu boleh tanya ke Ibu ya. Apakah sudah pada selesai semua? Ya, boleh dikumpul. Siapakah yang ingin membacakan hasil dari cerpennya ke depan? Oh iya, kepada Alia boleh membacakan cerpennya di depan teman-temannya, biar teman-temannya tahu apakah cerpen yang ditulis oleh Alia ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Cerpen yang dibuat Alia sudah bagus, hanya saja ada bahasa-bahasa yang tidak baku yang digunakan dalam cerpen tersebut. Sudah lumayan lah. Semoga kedepannya kalian lebih mengerti dan lebih bisa membuat cerpen yang baik dan benar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu bermanfaat buat saya dan buat kalian semua. Sampai berjumpa di minggu depan. Cukup sekian materi yang saya sampaikan di minggu ini. Semoga kita masih bisa bertemu di minggu depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada kalian yang telah mendengarkan saya menjelaskan.